Baiklah adik-adik sekalian, sekarang boleh silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya. Baiklah, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di sini kami anak-anakmu sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah rindu ya Tuhan berkumpul satu sama lain. Namun oleh pandemi yang masih mewabah berkepanjangan di tengah-tengah kami belum bisa berkumpul satu sama lain. Tuhan Yesus, sahabat sekolah minggu, berkuasalah Engkau ya Tuhan di negara kami ini, agar kami boleh beribadah kembali ke gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami ini, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau bercerita tentang gembala yang baik dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Baiklah, saya bacakan semuanya, adik-adik mendengarkan dan mengikutinya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, yuk sekarang kakak ada kejutan nih. Yuk, mari lihat dulu ke sini. Ini apa ini? Kambing? Bukan. Bukan. Ini apa ini? Coba tebak. Ayo. Wah, pintar. Domba. Ya, benar. Ini domba ini. Domba itu mempunyai seorang gembala. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari Alkitab, yaitu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18 tadi. Nah, kita ini seperti domba di hadapan Tuhan. Domba adalah binatang yang lemah, kakinya kecil, jalannya tidak cepat, dan dia mudah tersesat kalau tidak dituntun. Domba juga mulai diterkam oleh musuh, yaitu oleh singa dan serigala. Jadi domba harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh siapa? Oleh gembala.
Gembala adalah orang yang memeliharakan dan memimpin dan melindungi domba-domba itu. Gembala membawa domba ke padang rumput supaya domba-domba itu bisa makan. Nah, domba-domba itu juga dibawa gembala ke pinggir air. Nah, sehingga badan domba menjadi segar karena sudah kenyang dan tidak haus lagi. Dan domba itu dituntun oleh gembala supaya tidak tersesat. Nah, kalau mereka tersesat, gembala menarik dengan tongkatnya supaya domba-domba itu nyaman. Nah, pada saat ini gembala menuntun domba-domba itu masuk ke kandang kembali supaya bisa istirahat dengan baik dan nyaman dalam tempatnya di kandangnya. Nah, kalau mereka hilang, gembala akan mencari mereka sampai ketemu, lalu dibawa pulang dengan digendong. Nah, ketika gembala bersuka cita karena domba-dombanya dilihatnya nyaman dan tenang. Nah, kalau ada musuh yang mau menerkam mereka, maka domba-domba itu ketakutan sehingga gembala berdiri siap menghajarnya, siap menghajar singa ataupun serigala. Tetapi kadang gembala itu mau ketakutan dan dihajar habis oleh singa itu. Tetapi ketika gembala ada, domba-domba itu merasa nyaman dan gembala itu mau menyelamatkannya sampai mereka puas, lelas. Dan seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kita juga sebagai domba-domba itu, kita sering tidak taat kepada Tuhan, melawan kepada kakak, tidak taat kepada orang tua, berbohong, itu namanya tersesat. Tetapi anak-anak, kita ini adalah domba-domba yang disayang oleh gembala. Ada seorang gembala yang sangat baik. Dia mengasihi kita, bahkan dia mati di kayu salib untuk kita. Ayo adik-adik tahu siapa gembala yang baik itu? Siapa? Ayo. Ya betul, dialah Tuhan Yesus yang sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dia mati menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, domba-dombanya yang disayanginya. Sehingga sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, ya kan Dombi? Ya kan Dombi? Sekarang Dombi tahu bahwa gembala yang baik itu ialah Tuhan Yesus. Betul Dombi, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Nah, domba-dombanya adalah anak-anak di rumah, juga kakak yang di sini, kakak-kakak guru sekolah minggu. Semuanya itu adalah sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Akulah gembala yang baik. Pasti Yesus mengenal domba-dombanya satu persatu. Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat mengenali kita secara luar biasa, mengenali kita satu persatu, apa kesukaan kita dan tahu apa kelemahan kita. Dan Dia juga tahu sekarang ini sedang apa. Ayo, sedang mengikuti ibadah atau sedang bersembunyi di dalam kamar atau sedang bermain-main, tidak mau beribadah. Nah, Tuhan Yesus tahu, karena bagaimana ini sudah sangat lama kita tidak bertemu dengan teman-teman. Ya, kita sering mengalaminya tidak enak, bosan di rumah. Nah, contohnya nih, waktu kita senang pun Tuhan Yesus tahu. Waktu kita jengkel berantem sama teman-teman juga Yesus tahu. Walaupun kita sudah lama tidak ke gereja. Nah, kita melakukan dosa juga Yesus tahu. Waktu kita menangis karena mainan kita direbut juga, kita sering berkelahi sama teman. Tuhan tahu apa isi hati kita. Adik-adik, Tuhan itu mengerti loh bagaimana perasaan kita ya adik-adik. Dan Dia selalu menolong kita saat kita susah,
Jadi adik-adikku sekalian, kita boleh berbicara kepada Tuhan lewat kita berdoa, pasrah kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, bilang saja, Tuhan, saya jengkel nih, saya marah nih, tolong ampuni saya. Nah, supaya saya lebih baik lagi sebagai domba-Mu, dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sedih karena di rapot nilai saya semakin turun karena PJJ. Mama saya marah-marah melulu kepada saya. Waktu sebelum COVID tidak begini cara belajarnya. Nah sekarang PJJ, ini bagaimana? Nilai saya menurun ya Tuhan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan hikmat kepadamu. Ayo adik-adik, semasa PJJ, kamu adalah domba-domba Tuhan Yesus. Sering tidak berbicara kepada Tuhan Yesus? Berdoa tidak? Ayo tujuh tangan. Siapa yang rajin berdoa kepada Tuhan? Menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Ayo adik-adik ya, kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Ya, baiklah anak-anak, Alkitab juga mengatakan bahwa domba-domba daripada Tuhan Yesus sangat mengenal suaranya, bagaimana kelakuannya. Semoga semuanya ini adalah menjadi kelegaan bagi kita. Kita hanya bisa membaca firman Tuhan. Masih suka enggak membaca firman Tuhan? Masih suka enggak membaca renungan firman Tuhan adik-adik? Baiklah, berarti anak-anak masih senang mendengarkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan. Nah, sekarang lewat video streaming ibadah kita ini, kita mau senantiasa melihat kakak-kakak kita yang masih selalu mendoakanmu, bersyukur kepada Tuhan, membuatkan streaming ini senantiasa bernyanyi, berdoa. Demikian juga adik-adik kami di rumah, sayang kepada adik-adik, sayang kepada Tuhan, rajin beribadah di rumah, dan rajin berdoa, dan rajin membaca renungan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik mau taat kepada Tuhan? Ayo domba-domba Tuhan Yesus, mau taat kepada firman Tuhan? Mau? Ya, puji Tuhan, anak-anak kami semuanya baik-baik, yang sehat-sehat ya, yang rajin belajar ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini semuanya kita sehat-sehat adanya. Ya, baiklah domba-domba Tuhan Yesus semuanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus mengenal kita, Tuhan Yesus menyayangi kita, dan Tuhan senang kalau kita juga mengenal Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Biarlah firman Tuhan boleh masuk dan tertanam dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sahabat sekolah minggu, Engkau telah memberikan firman-Mu. Engkau adalah gembala yang baik bagi kami, dan kami adalah domba-domba-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Begitu banyak mara bahaya, begitu banyak sakit penyakit yang boleh mengintai kami. Itulah musuh-musuh kami pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala kami akan selalu diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.